Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Naulia Rahma dengan NIM 3062472, Prodi Manajemen Dakwah B, Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah. Nah, untuk kali ini kita akan membahas tentang Umar bin Khattab. Untuk selengkapnya kalian bisa simak video berikut ini ya. Agama Islam mulai berkembang pesat semenjak masa Nabi Muhammad SAW. Di samping sebagai Rasul, Nabi Muhammad juga sebagai kepala pemerintah dan sekaligus pemimpin masyarakat. Setelah wafatnya Rasulullah SAW secara berturut-turut, tampak pemerintahan diganti oleh 4 sahabat Rasul atau yang lebih dikenal dengan Al-Khulafah Al-Rasyidun. Masa Khulafaur Rasyidin dimulai pada tahun 632 sampai 661 Masehi. Para khalifah tersebut yaitu Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Pada masa pemerintahan Umarlah terletak beban untuk mengatasi dan memecahkan berbagai masalah yang dihadapinya. Salah satu bentuk dari perubahan yang dilakukan oleh Khalifah Umar adalah mengatur kebijakan administrasi negara dengan mengadopsi kebijakan-kebijakan di negara lain yang sudah berkembang seperti kebijakan yang telah dijalankan di Persia. Perkembangan Islam pada masa Khalifah Umar bin Khattab membawa perubahan yang lebih pesat seperti dalam aspek sosial, yaitu dengan melindungi dan mendapatkan pelayanan serta perhatian bagi pemeluk agama lain selain agama Islam, seperti pemeluk Majusi, Yahudi, dan Nasrani. Dari segi struktur pemerintahan, yaitu dengan membentuk administrasi pemerintah. Dari segi ekonomi, inovasi dilakukan dengan mengadakan pajak dan memerintahkan hasil rampasan perang untuk kepentingan umat. Abu Bakar sebelum meninggal pada tahun 634 Masehi atau 13 Hijriah menunjuk Umar bin Khattab sebagai penggantinya. Masa Umar bin Khattab 13 sampai 23 Hijriah atau 634 sampai 644 Masehi adalah yang kedua dalam Islam dan yang kedua dari Khulafaur Rasyidin. Masa pemerintahan Umar bin Khattab merupakan masa yang gemilang bagi perkembangan dan kemajuan agama Islam. Meskipun hanya menjabat khalifah selama kurang lebih 10 tahun, akan tetapi banyak sekali prestasi yang telah diraih pada masa itu. Prestasi dicapai meliputi banyak bidang seperti dalam bidang perluasan wilayah, penataan administrasi negara, bidang perekonomian, keamanan dan ketertiban masyarakat, dan sebagainya. Khalifah kedua setelah Abu Bakar Al-Siddiq ini adalah pendobrak dua kekuatan adidaya, Persia dan Romawi, yang telah berabad-abad mencengkram dunia. Kecerdasan dan kehebatan Khalifah Umar tidak saja dapat dilihat dari jasa-jasanya, tapi juga dari kepribadiannya yang agung. Kondisi fisik dan kemampuan yang sangat menonjol menjadikan Khalifah Umar mampu memikul tanggung jawab besar. Beliau benar-benar telah melakukan pembaruan di berbagai bidang kehidupan. Pemerintahan di masa Umar adalah masa perang dan penaklukan dengan kemenangan yang selalu berada di pihak Muslim. Kemenangan mereka itu meluas sampai mendekati Afghanistan dan Cina di sebelah timur. Politik Umar ialah hendak menggabungkan semua ras Arab ke dalam satu kesatuan yang membentang dari Teluk Aden di selatan sampai ke ujung utara di pedalaman Sumawa, Irak, dan Syam, termasuk ke dalam kesatuan. Khalifah Umar bin Khattab membagi wilayah kekuasaan menjadi 8 provinsi yang membawahi beberapa distrik dan subdistrik. Ke-8 provinsi itu adalah Mekah, Madinah, Suriah, Jaziriyah, Kufah, Basrah, Mesir, dan Palestina. Untuk masing-masing distrik itu diangkat pegawai khusus selaku gubernur. Gaji mereka ditertibkan. Selain itu, administrasi perpajakan juga dibenahi untuk kepentingan pertahanan, keamanan, dan ketertiban dalam masyarakat. Didirikanlah lembaga kepolisian, korps militer dengan tentara terdaftar. Mereka digaji yang besarnya berbeda-beda sesuai dengan tugasnya. Dia juga mendirikan pos-pos militer di tempat-tempat strategis. Adapun hasil rangkaian penaklukan dari terbentuknya sekretariat dalam bidang militer pada masa kekhalifahannya adalah penaklukan Syam 13 Hijriah. Meskipun memang awal serangan dimulai pada masa Abu Bakar, akan tetapi kota ini baru bisa ditaklukkan pada masa awal pemerintahan Umar bin Khattab.
Penaklukan ini dipimpin oleh Khalid bin Walid, yang kemudian dipecat oleh Umar bin Khattab pada hari kemenangannya. Kemudian penaklukan Damaskus oleh Abu Ubaidah yang diteruskan ke Baalbek, Homs, dan Hama saat 13 Hijriah, Yerusalem 638, Caesarea 640 yang berlanjut ke selatan Syria, Haran, Edessa, dan Nabisin, Mesir oleh Amr bin As, termasuk Heliopolis dan Babilonia. Sedangkan Alexandria baru ditaklukkan pada tahun 643. Syria ditaklukkan pada Perang Qadisiyah saat 634 Masehi atau 14 Hijriah. Serangkaian penaklukan lainnya adalah Mosul, Nihawan, Hamadazan, Rai, Isfahan, dan kota-kota utama Iran Barat. Khorasan pasukan lainnya menguasai Ahwaz dan Sijistan dan Keram. Wilayah kekuasaan Umar bin Khattab pada saat itu meliputi benua Afrika hingga Alexandria, utara hingga Yaman dan Hadramaut, timur hingga Kerman, dan Khurasan selatan hingga Tabristan dan Haran. Beliaulah yang mula-mula meletakkan prinsip-prinsip peradilan dengan menyusun sebuah risalah yang kemudian dikirimkan kepada Abu Musa al-Asy'ari. Risalah itu disebut Dustur Umar atau Risalah al-Qadha. Umar mengajak dunia memeluk Islam dengan ajakan yang baik dan penuh hikmah. Setelah pasukan muslim menaklukkan Persia, Umar berwasiat kepada Sa'ad bin Abi Waqqas, "Kuperintahkan engkau untuk mengajak mereka memeluk Islam. Ajaklah mereka dengan cara yang baik." Sebelum memulai pertempuran, Umar juga berwasiat kepada para pemimpin pasukan agar tidak memaksa penduduk setempat untuk mengganti agama mereka dengan Islam. Justru Umar berwasiat agar umat Islam dapat memuliakan mereka dan tidak mengganggu praktik-praktik ibadah mereka. Keberhasilan Umar bin Khattab dalam melakukan ekspansi menyebabkan terjadinya perpindahan orang-orang Jazirah Arab keluar ke wilayah taklukan, begitu juga sebaliknya. Daerah taklukan melakukan perjalanan ke wilayah Jazirah Arab, khususnya bagi mereka yang masuk ke dalam Islam dan mempelajari Islam di Madinah, tempat berkumpulnya para sahabat Nabi. Hal ini yang mendorong Umar untuk membuat tata bahasa Arab agar terhindar dari kesalahan dalam membaca dan memahami Al-Quran dan hadis. Ali bin Abi Thalib adalah pembangun pertama dasar-dasar ilmu nahwu yang selanjutnya disempurnakan oleh Abu al-Aswad al-Du'alai. Terjadinya perpindahan agama dari non-Islam menjadi Islam. Meluasnya daerah-daerah taklukan Islam yang disertai meluasnya pengaruh Arab sangat berpengaruh pada bidang ekonomi masyarakat saat itu. Banyak daerah-daerah taklukan menjadi tujuan para pedagang Arab maupun non-Arab, Muslim maupun non-Muslim. Dengan begitu, daerah yang tadinya tidak begitu menggeliat mulai memperlihatkan aktivitas ekonomi. Selain menjadi tujuan para pedagang, juga menjadi sumber barang dagang. Mayoritas aktivitas perdagangan bangsa Arab adalah di perkotaan, dan mereka memiliki pasar musiman untuk berdagang sebagai jenis barang kebutuhan. Dikarenakan meluasnya kekuasaan Islam itu, Umar harus berpikir lebih keras untuk mempertahankan tegaknya negara Islam. Dengan pemikiran ide yang berlian, terciptalah ide-ide cemerlang dengan membuat ijtihad baru yang belum pernah ada dengan memusyawarahkan kepada tokoh-tokoh pembesar Islam yang lainnya. Adapun ijtihad sendiri yang dilakukan oleh Umar yaitu menetapkan suatu perkara baik yang belum ada dalam Al-Quran maupun memperbaiki peraturan yang sudah ada dalam Al-Quran maupun As-Sunnah. Sejak pemerintahan Umar telah dilengkapi administrasi pemerintahan dengan beberapa jabatan yang diperlukan sesuai dengan perkembangan negara pada waktu itu. Jabatan-jabatan penting itu antara lain Dewan Al-Kharaj yang mengelola administrasi pajak tanah di daerah-daerah yang telah ditaklukkan, Dewan Al-Hadis yang berfungsi untuk memelihara ketertiban dan menindak pelanggaran-pelanggaran hukum yang nantinya akan diadili oleh Qadhi. Beliau juga telah merintis jabatan pekerjaan umum. Jabatan ini bertanggung jawab atas pembangunan dan pemeliharaan gedung-gedung pemerintah,
saluran-saluran irigasi, jalan-jalan, rumah-rumah sakit, dan sebagainya. Hingga hari ini perkembangan Islam telah dilanjutkan oleh pemerintahan Umar yang diikuti dalam bidang hukum, politik, pemerintahan, dan sosiologi. Umar mengajarkan demokrasi rakyat dengan mendengarkan keluhan rakyat untuk mendapatkan pemahaman yang akurat tentang kesulitan yang dialami oleh penduduknya. Dia menyamar sebagai seorang pengunjung ke kampung-kampung. Umar adalah salah satu penggagas negara hukum Madinah dengan pengetahuan dan pemahaman yang berdasarkan prinsip-prinsip Islam.